Amerika Serikat diprediksi bakal menelan kerugian besar jika benar-benar memaksakan kondisi melawan Iran. Sebab seperti sudah banyak dibahas, sulit bagi Amerika untuk mengulang operasi cepat layaknya Midnight Hammer pada Juni 2025 lalu atau seperti operasi di Venezuela. Itu juga alasan kenapa AS seolah mengulur-ngulur waktu lewat perundingan, sembari menunggu datangnya bala bantuan berupa kapal induk USS Gerald R. Ford. Namun ketangguhan Iran membuat Washington harus berhitung dengan cermat daripada mengulang kembali trauma perang Irak dan Afghanistan. Kedua perang itu menghabiskan biaya Amerika hingga 135 kuadriliun rupiah. Sementara perang dengan Iran jika benar terjadi, diprediksi bakal jauh lebih dalam menguras isi dompet negeri Paman Sam. Maka sejauh apa kerugian yang berpotensi diterima AS dalam konflik ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dugaan bahwa Amerika Serikat akan mengalami kesulitan besar jika nekat menyerang Iran bukan tanpa alasan yang kuat. Ketakutan ini sebenarnya sudah sempat terungkap dalam jejak pendapat nasional pada pertengahan 2025 lalu. Melansir data dari Economist dan YouGov, 60% warga Amerika Serikat secara tegas menyatakan tak ingin militer AS terlibat dalam perang melawan Iran. Soal program nuklir Iran, 56% masyarakat Amerika Serikat percaya AS harus menempuh jalur negosiasi. Penolakan publik ini berakar langsung pada trauma kolektif atau invasi Irak tahun 2003 dan mendudukan berkepanjangan di Afghanistan yang tak berjalan baik bagi AS. Situasi saat ini dinilai menyerupai perjalanan AS menuju perang AS Irak. Kala itu perang diharapkan berakhir dengan kemenangan telak dalam waktu singkat. Namun realitasnya konflik justru berujung pada pertempuran selama 9 tahun. Sebanyak 4.000 tentara AS dan 100.000 warga sipil Irak jadi korban dari konflik berdarah ini. Fali R. Nasser, profesor dari Universitas Johns Hopkins memberikan peringatan keras bahwa Washington tampaknya mulai melupakan pelajaran sejarah tersebut. Yang menekankan Iran jauh lebih besar dari Irak dalam hal populasi, luas wilayah, peta geografis, serta kemampuan tempur yang sudah sangat matang untuk menghadapi skenario peperangan asimetris. Iran dapat mengaktifkan proksi-proksinya yang tersisa di Irak, Yaman, dan Suriah. Pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah dapat menjadi sasaran dan meningkatkan risiko keamanan bagi kapal-kapal di Laut Merah. Sebelumnya, aset-aset Amerika juga telah diserang oleh kelompok-kelompok pro-Iran. Ketakutan AS bukan hanya soal jatuhnya korban jiwa, tapi juga boncosnya dompet militer mereka. Yaps, konflik dengan Iran diprediksi akan sangat menguras kantong negara. Channel News Asia menyebut biayanya bisa jauh lebih mahal dibandingkan biaya perang di Irak dan Afghanistan. Padahal saat itu saja Amerika Serikat harus merogoh kocek antara 6 hingga 8 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 100 hingga 135 kuadriliun rupiah. Kondisi ini menjadi ironi bagi Trump yang sejak awal kampanye berjanji untuk mengakhiri perang abadi dan menghemat anggaran militer. Bahkan sebelum serangan pertama benar-benar dilancarkan, Amerika Serikat sudah harus menggenjot belanja senjata guna mengimbangi ancaman rudal Iran. Laporan dari Wall Street Journal mengungkap, Pentagon saat ini mati-matian memperkuat sistem pertahanan udara di Timur Tengah. Dalam perang 12 hari tahun lalu, Amerika Serikat menggunakan lebih dari 150 rudal pencegat THAAD yang masing-masing berharga sekitar 214 miliar rupiah. Jumlah itu menghabiskan sekitar 1/4 dari seluruh persediaan pencegat THAAD yang pernah dibeli oleh Pentagon. Panik akan tekanan rudal Iran, Pentagon dan Lockheed Martin telah menandatangani perjanjian untuk lipat gandakan produksi dari 96 menjadi 400 unit per tahun. Kapal induk Ford yang dikerahkan ke Timur Tengah pun tak datang dalam kondisi prima. Melansir The War Zone, USS Ford seharusnya sudah masuk ke galangan kering di Virginia pada awal Maret untuk perbaikan besar dan peningkatan sistem.
Sementara kapal itu bahkan baru akan sampai di wilayah Arab menjelang akhir Februari. Dan belum jelas berapa lama kapal itu akan dibutuhkan di sana, meskipun Trump telah menyebutkan perkiraan waktu yang agak longgar. Selain masalah perawatan, Ford juga dilanda masalah pembuangan limbah. Skenario terburuk yang kini menghantui AS adalah besar peluang kegagalan untuk menumbangkan pemerintahan Iran meskipun telah melakukan serangan besar-besaran. Analis senior Israel menyebutkan sistem politik Iran yang terdesentralisasi membuat pergantian pemimpin tidak akan terjadi semudah yang dibayangkan Amerika. Sebab struktur kekuasaannya berlapis-lapis antara kantor pemimpin tertinggi, Garda Revolusi, dan lembaga sipil, memastikan organisasi negara tetap berfungsi meski puncaknya diserang. Lebih dari itu, ketakutan akan penutupan Selat Hormuz menjadi kartu as yang dipegang erat oleh Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC telah melakukan latihan simulasi bertajuk Kendali Cerdas di selat tersebut pada Selasa 17 Februari 2026. Merujuk Tasnim News, Kepala Staf Angkatan Laut IRGC Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri mengatakan pihaknya siap menutup Selat Hormuz kapan saja. Pihaknya disebut tinggal menanti perintah dan siap bergerak. Artinya keputusan penutupan jalur air strategis tersebut berada di tangan para pejabat tinggi Iran. Sebagai prajurit, IRGC siap melaksanakan perintah itu. Latihan sejak Senin adalah bukti kesiapan tersebut. Penutupan Selat Hormuz akan menjadi petaka ekonomi global yang membahayakan stabilitas dunia. Jika harga minyak dunia melonjak hingga $150 Amerika Serikat per barel akibat blokade Iran, Amerika Serikat bukan hanya akan menderita secara militer, tetapi juga dipermalukan secara global. Sebab Washington dituding gagal menjaga stabilitas pasar internasional yang menjadi tanggung jawab dari negara adidaya. Amerika Serikat kini berada dalam posisi paradoks strategis. Di satu sisi, Donald Trump ingin menunjukkan kekuatan lewat pengerahan armada besar guna memaksa Iran tunduk pada meja perundingan. Namun di sisi lain, Washington tidak memiliki cukup aset militer untuk menjamin kemenangan yang cepat dan bersih. Bayang-bayang trauma Irak dan Afghanistan memberikan peringatan keras bahwa setiap langkah militer di tanah Persia selalu diikuti oleh konsekuensi yang berkepanjangan dan sangat mahal. Sejumlah analis dan pejabat tinggi militer sepakat bahwa Iran bukanlah Irak tahun 2003. Iran adalah negara yang lebih siap dan memiliki kemampuan untuk membalas di berbagai medan tempur sekaligus. Kali ini Washington mungkin akan membayar harga yang jauh lebih mahal dari yang sanggup mereka tanggung. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.